Halo, assalamualaikum. Saya membeli sebuah smartphone lagi buat di unbox. Semoga sampai review ya. Karena beberapa kali beli dari brand ini, saya seperti kehilangan gairah buat mereviewnya. Padahal kalau unboxnya semangat, karena ngelihat speknya selalu mentereng ya. Jadi saya kemarin melakukan polling di Twitter buat memilih antara dua smartphone, lebih pada tertarik buat nyimak reviewnya yang mana atau dibahas yang mana. Ternyata yang ini. Oke, ini dari gudang HP saya beli. Cepat dikirimnya dan lebih murah dari harga resminya, sekitar berapa ya? Hampir 100.000. Ya, ini adalah Xiaomi 11T. Xiaomi 11T, bukan versi Pro. Kenapa nggak ngambil yang versi Pro? Karena lebih murah pertama, dan yang kedua, Snapdragon 888 sudah pernah saya coba di beberapa smartphone. Kerasa sih panas ya. Dan udah nonton videonya David juga, katanya di 11T Pro tuh ditahan-tahan si performanya. Makanya skor Antutunya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Mungkin karena buat mengatasi suhunya yang panas ya. Nah, yang 11T ini pakai MediaTek Dimensity 1200 5G. Ini belum pernah saya coba dan saya penasaran jadinya. Saya beli yang warna putih dan buat harga 5.900-an ya. Ini dapat RAM 8GB dengan storage 256GB. Satu alternatif lain yang sempat saya tanyakan di Twitter adalah Poco X3 GT yang dengan varian storage dan RAM yang sama, dia dijual di angka sekitar 4,6 jutaan ya. Tapi dia MediaTek Dimensity 1100. Dan ini Xiaomi 11T ini yang menarik adalah punya turbo charging 67 watt. Kalau yang Pro 120 watt. Kemudian dia layarnya AMOLED 120Hz dengan kamera yang nampaknya bakal jadi sorotan juga ya. 108 megapiksel pro grade kamera. Oke. Sekarang kita langsung lihat saja isi di dalam paket penjualannya yang warna Moonlight White ini. Seperti biasa ada greeting dari Avince. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Kemudian ada partisi yang isinya semoga casing ya. Biasanya Xiaomi sih nggak pelit kalau soal aksesoris, betul. Dapat soft case. Kita akan lihat. Oke, soft case bening dengan sedikit titik-titik di bagian dalamnya biar nggak bubble. Dan kalau ngelihat tombol powernya dibuat bolong seperti ini, berarti fingerprint scannernya ada di tombol power ya, bukan di dalam layar. Kebetulan kemarin pas launchingnya, saya nggak nyimaknya harganya aja terakhir. Lalu ini ada Quick Start Guide, panduan memulai cepat, slot kartunya nano SIM. Saya juga belum tahu ini dual SIM-nya seperti apa. Xiaomi Mi 10 rada susah laku karena nggak dual SIM ya, yang versi Indonesia. Tapi Mi 11 itu udah dual SIM, dan ini Mi 11T harusnya sih dual SIM. Karena tahun lalu kita nyoba Mi 10T, itu juga dual SIM. Mi 10T sama Mi 10T Pro dulu sama-sama ini ya, prosesornya sama-sama Snapdragon 865. Kalau yang Mi 11T ini pakai dua prosesor dari vendor yang berbeda, MediaTek sama Qualcomm. Menarik, dengan level harga yang berbeda 1 juta rupiah, kayaknya yang dibedakan cuma masalah prosesor ya. Kayaknya kameranya sama deh. Atau kalau yang sudah tahu perbedaannya apa saja, boleh komen. Ini dia smartphone-nya. Cantik ya. Bagian sisi belakangnya. Warna putih. Tapi kita akan skip dulu. Ya. Di dalamnya dapat kabel USB Type-C ke USB Type-A. Kebalik. USB Type-A ke USB Type-C. Dengan aksen warna orange. Jadi si kepala chargernya yang 67 watt ini masih portnya USB Type-A ya. Belum USB Type-C ke USB Type-C. Dan outputnya 67 watt itu adanya di 5-20 volt 6,2 sampai 3,25 ampere. Wow. Berarti sekitar 20 volt 3,25 ampere. Kalau kayak gitu harusnya pakai gun charger bisa ya. Nanti akan saya tes dan saya bahas mungkin kalau jadi bikin video reviewnya. Mantap nih. Kalau beli kepala charger seperti ini terpisah gitu ya, itu bisa 300 ribuan. Tidak ada headset, tidak ada earphone.
Karena memang smartphone-nya juga nggak punya jack audio 3,5 mm ya. Padahal ketebalannya sebetulnya cukup buat membuat lubang itu hadir. Ya, ini dia warna putihnya, Xiaomi 5G tulisannya di situ. Kece ya. Walaupun selain mengingatkan saya sama Redmi 10, Redmi 10, ini juga mengingatkan saya sama Huawei P40 Pro. Tidak plek sama memang, tapi sedikit mengingatkan warna putihnya, layout kamera kotaknya seperti itu, warna hitam. Kemudian tepiannya yang juga melengkung di pinggiran. Dan ini finishingnya kayak frosted glass gitu ya. Jadi tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari dan minyak. Terlebih lagi warna putih, biasanya memang lebih tahan terhadap bekas minyak dan sidik jari ya, nggak kelihatan. Di sisi kanan, ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian ada volume rockernya. Ini frame-nya, saya nggak tahu deh, kayaknya bukan dari logam ya. Pertama, tidak ada garis antena. Kedua, suhunya tidak sedingin back cover-nya. Oke. Di sisi atas ada speaker grill, dan sepertinya itu adalah ini, infrared blaster ya. Tapi ini ada yang lebih kecil, kayaknya mikrofon deh. Oke, nih, silakan disimak baik-baik. Nih, ada satu lubang yang lebih kecil, sepertinya mikrofon, baru speaker grillnya 6, dan di sini infrared ya. Lalu di sisi kiri, kosong melompong, tidak ada apa-apa. Nah, ini si frame itu kayak ada chamfernya gitu ya, di atas dan di bawahnya. Jadi, yang tengahnya tuh kusam, nah yang atasnya sedikit glossy, yang bawah sedikit glossy kayak chrome gitu ya. Sentuhan yang cantik, walaupun rasanya memang ini bukan logam. Kemudian di sisi bawah ada slot SIM card-nya, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang lagi. Oke, harusnya ini ya, simetris ya speakernya, tapi nantilah di video review kita akan bahas lebih lanjut soal speakernya itu. Saya ada rencana buat menjadikan smartphone ini buat smartphone ya kebutuhan gaming saya ya. Walaupun gaming saya nggak terlalu tinggi-tinggi banget juga, tapi paling nggak ini sudah lebih future proof karena sudah 5G. Layarnya AMOLED 120 Hz, dan prosesornya harusnya sih bertenaga banget ya. Dan ini sudah terpasang anti gores bawaan dengan rapi. Layarnya lurus-lurus aja, bukan yang curve. Jadi gampang untuk pasang anti gores. Kalau misalkan mau ganti dengan tempered glass juga tidak akan susah carinya. Di sisi atas ini ada earpiece, oke. Dan bezelnya terlihat cukup simetris ya. Walaupun sedikit lebih tebal di bawah, sedikit saja. A few moments later. Oke, sudah saya setup dan kita tes sedikit fingerprint scannernya. Oke, responnya cepat, walaupun saya merasa si tombol powernya ini sedikit kurang solid. Entah mungkin karena si tombol power ini dibuat menonjol dari frame-nya. Karena kebanyakan smartphone dengan tombol power yang sekaligus fingerprint scanner di pinggir ini selalu dibuat lebih mencekung ya, lebih menjorok ke dalam. Kalau ini enggak, nih Xiaomi bikin lebih menonjol sedikit saja. Tidak masalah sih sebetulnya, cuma keras aja, feels-nya itu rada-rada goyah sedikit. Oke, sekarang kita akan lihat di setting. Oke, ini sudah pakai control center yang baru, yang mana saya lebih suka yang lama ya. Kemudian kita akan lihat storage-nya, kira-kira tersisa berapa, di manakah? Oh sebentar, dia punya memory extension ya, jadi RAM-nya masih bisa ditambahkan 3 GB dari virtual RAM. Dan kalau tidak mau pakai bisa, tapi harus reboot dulu. Maksudnya reboot itu nyalain HP-nya kembali ya, bukan ngajak reboot. Terpakai 26,1 GB, lumayan besar ya, jadi free-nya sekitar 230 GB, kurang sedikit. Dengan MIUI Global 12.5.1 stable. Yang jelas ini Android-nya masih Android versi 11. Tuh. Kemudian all spec. Kita bisa lihat di sini RAM-nya 8 GB, octa-core maksimal 3,0 GHz ya. MediaTek Dimensity 1200 itu. Android security update-nya 1 September 2021. Ini sudah November ya, berarti sudah 2 bulan lebih ketinggalannya. Semoga sudah ada update dari OTA. Kemudian kita lihat di Mi 11T ini apakah banyak bloatware atau tidak. Dimulai dari Amazon Shopping, blog Puzzle Guardian, Booking.com, Bubble Shooter. Keluarga Facebook kita skip dulu ya, nggak usah dihitung dulu ya.
kemudian ada Iki, Jewel Splash, Lazada, LinkedIn, Netflix, Noveltoon, PUBG Mobile Gift, udah 12 ya, Snack Video, State of Survival, TikTok 15, Tailfan, Tokopedia, Twitter ya udahlah nggak usah dihitung. Sama WPS Office juga nggak saya hitung ya, karena kepake sebetulnya. 17 ya, kalau mau dihitung sama Facebook, Twitter, dan WPS Office ini berarti tembus 20 si bloatware-nya. Sekarang kita lihat menu di kameranya. Jadi ada zoom 2 kali, kemudian ultrawide juga ada mode pro, dan bisa atur semua, termasuk lensanya bisa pilih, wide, ultrawide, dan makro ya. Ini kameranya 3 di belakang, ISO dari 50 sampai 6400, lumayan luas ya range ISO-nya, dan shutter speed dari 1/4000 detik sampai dengan 30 detik, sangat cukup, dan ini fokus manual juga ada, dan di Pro kamera ini juga kita bisa pilih buat menyalakan mode 108 megapikselsnya. Ada RAW juga di situ. Video. Nah, ada steady video mode. Kemudian untuk resolusinya bisa sampai 4K di frame rate 30 fps. Kalau mau frame rate 60 fps itu maksimal di 1080p. Nanti kita cek juga buat bikin Instagram story ya di 60 fps, apakah hasilnya tetap smooth waktu diupload. Ada AI kamera dan ada super makro juga. Lalu kalau more, di sini ada mode night, 108 megapiksel, short video, vlog. Nah, vlog ini mode yang bagus nih buat bikin video sekali jadi dan hasilnya artistik. Cuma memang terakhir resolusinya tidak terlalu tinggi ya hasilnya. Panorama, dokumen, movie effects, time lapse, slow motion, long exposure, dual video ada sama clone. Bedanya take photos and shoot video. Kalau dual video kan depan belakang ya. Oke lah, ini dia Xiaomi 11T dengan MediaTek Dimensity 1200 5G, RAM 8GB, storage 256GB, free storage-nya 230GB. Jadi MIUI 12.5.1 ya. Dengan Android 11, security patch levelnya di 1 September 2021. Bloatware-nya ada sekitar 17-20-an. Kemudian kameranya lengkap ya, modenya. Teman-teman tertarik mana antara Mi 11T ini sama Mi 11T Pro? Kalau yang die-hard fansnya Snapdragon sih pasti yang 11T Pro ya. Snapdragon 888 loh itu. Termurah, bahkan mengalahkan harganya Zenfone 8. Nah, kalau misalkan mencari yang storage-nya 256 termurah dengan prosesor yang sudah kekinian, sudah 5G, jawabannya ada di Poco X3 GT ya. Walaupun sekarang Poco X3 GT juga keluar yang variannya 128 sih, lebih murah lagi. Sip, ini dia Xiaomi Mi 11T. Doakan saya ada rezeki, ada umur, ada kesempatan, dan juga ada niat dan gairahnya untuk melakukan review mendalam ya. Semoga MIUI makin enak digunakan juga, dan semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan, dan jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.